Sebagai rangkaian dari pembentukan kerangka tim dan persiapan untuk beberapa agenda event ke depan, Persatuan Sepak Bola Padang Under 17 (PSP U17) menggelar laga uji coba menghadapi tim kenamaan asal Kabupaten Agam Kopimos FC, Sabtu 4 Desember 2021. Kopimos yang pada kesempatan ini dibela oleh duo semen Padang Genta Alparedo dan Firman Juliansyah harus mengakui keunggulan Pandeka Mudo dengan skor 2-1. Mengambil venue di lapangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar Kota Padang (PPLP), laga antara PSP U17 versus Laskar Barapi Taruy berlangsung dengan tempo cepat. Terbukti baru 3 menit wasit meniup peluit, penyerang Kopimos FC Fikri Rahmat Saputra berhasil menyerangkan bola ke gawang PSP U17. Skor 0-1 untuk keunggulan tim tamu Kopimos FC. Tersentak oleh gol Fikri, anak asuh Dedi Umar balik menekan pertahanan Kopimos. Alhasil pada menit ke-20 usai memaksimalkan umpan terobosan rekan satu tim, winger PSP U17 berhasil menceploskan bola ke gawang Kopimos untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Pandeka Mudo semakin tak terbendung. Selang 2 menit usai gol Rehan, giliran Mukti menggandakan keunggulan PSP menjadi 2-1. Bermula dari kemelut yang terjadi di depan gawang Kopimos FC, Mukti dengan mudah menaklukkan penjaga gawang Kopimos FC Muhammad Afdal. Kedudukan 2-1 untuk PSP U17. Tak mau kehilangan muka, manajer Kopimos Rivalwan melakukan pergantian pemain dengan menarik salah satu pemain tengahnya dan memasukkan racing star tim Kabausira, Genta Alparedo. Masuknya pemain semen Padang FC ini tentu memberikan angin segar bagi penggawa Kopimos FC yang sedang tertinggal. Namun, hingga babak pertama usai keunggulan masih milik PSP U17. Memasuki babak kedua, tempo permainan masih berlangsung cepat. Kedua tim masih tetap menunjukkan semangat yang prima. Beberapa kali terjadi permainan dengan pressing tinggi hingga berakibat pelanggaran. Begitu juga dengan peluang gol, baik Pandeka Mudo dan Laskar Barapi Taruy berhasil menciptakan shoot on goal. Namun hingga 2 kali 45 menit berakhir, skor 2-1 untuk keunggulan PSP U17 menutup laga sore itu. Coach Dedi Umar, pelatih PSP U17, mengapresiasi hasil friendly match sore ini dan tetap mengedepankan berbagai evaluasi penting untuk progres tim ke depan. Ditegaskan Coach DU, apapun tujuan dilaksanakannya friendly match ini adalah untuk mengasah kemampuan para pemainnya. Tujuan friendly match kali ini, Pak? Ya, jadi kami uji coba sama Kopimos ini tujuannya untuk lawan di atas, bagaimana tim kami diserang dan bagaimana kami membuat pertahanan dan merampas bola. Terus di mana kami harus defending untuk bisa merampas bola. Jadi tujuan ini betul-betul karena kami ingin melihat pertahanan kami dan bagaimana sejauh mana anak-anak mengaplikasikan ketika lawan di atas. Kemudian kenapa Kopimos nih yang dipilih jadi lawan tanding? Ya, karena saya dah bilang sama Kopimos mereka akan membawa pemain Genta, Firman Juliansyah, Geno, Rosat, Rudi. Nah, ini suatu yang patut kami syukuri karena kami dapat lawan-lawan yang dah punya nama. Bagaimana anak-anak bisa mengimbang permainan. Alhamdulillah kalau syukur-syukur kita bisa mengatasi dan kita menang. Nah, ini setelah lawan Kopimos ini nanti kita akan adakan semacam evaluasi di mana titik-titik lemah yang harus kita bikin program untuk match berikutnya. Karena Suratin perkiraan mungkin di tengah Desember, jadi kami ambil lawan kuat satu dan besok di akhir-akhir mau kompetisi kami lawan yang rendah. Program PSP U17 ke depan. Ya, kami program PSP U17 ke depan bagaimana tim ini kuat bisa menjuarai regional Sumatera Barat dan bisa juga nanti berbicara di tingkat nasional. Tujuan friendly match. Jadi tujuan uji coba ini kali ini kami sengaja dengan tim-tim yang punya nama di Sumatera Barat untuk mengasah kemampuan adik-adik yang di Kopimos, dan itu pun pada kesempatan kali ini kami mengajak 2 orang pemain profesional dari semen Padang, Genta Alparedo dan Firman Juliansyah untuk bisa menambah jam terbang bagi adik-adik Kopimos bermain dengan orang-orang yang profesional. Kemudian agenda Kopimos sampai tahun 2022 mungkin. Ya, kami ada beberapa agenda yang pada bulan ini adalah awal uji coba di bulan Desember. Dan di bulan Desember ini ada 2 agenda uji coba lagi yang kami diundang untuk
ke Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Lima Kaum dan di Simawang, Singkara Ombilin. Itulah agenda yang sudah dalam catatan Kopimos. Dan untuk kelanjutannya di tahun 2022 kami akan mengikuti beberapa kejuaraan yang di Sumatera Barat, baik itu yang kelompok umur maupun yang umum. Dan target utama kita tentu untuk bisa mempersiapkan tim untuk lanjut ke Liga 3. Itulah target kita agar Kopimos bisa berkompetisi di Liga 3. Liga 3 tahun 2020. Tahun 2020 insya Allah, itu pun dibarengi oleh kalau ada sponsor yang akan mendukung Kopimos, kami siap untuk mewakili Kabupaten Agam di Liga 3. Kembali dari Liga 2, Genta jaga kondisi dengan Kopimos. Alasannya? Supaya fisik makin stabil dan tidak terlalu turun lah. Karena kalau sempat ditawari klub 8 besar atau putaran kedua Liga 1, kita udah siap, saya udah siap dengan jaga kondisi sama tim Kopimos. Libur Liga 2 kan lumayan panjang nih. Rencana ke depan selama libur Liga 2 ini apa aja kira-kira? Mempersiapkan diri lebih matang, lebih siap untuk menghadapi tahun depan, dan kalau ada tim yang minat dengan saya, insya Allah saya siap. Karena dengan libur panjang ini saya manfaatkan dengan latihan pribadi. Sejauh ini apa udah ada nih tim yang mencoba mengkontak Genta? Kalau sebelumnya sudah ada, tapi untuk klub dari Semen Padang, dari manajer belum dikasih tahu. Itu saja. Alasan milih Kopimos dalam libur kali ini? Kopimos termasuk tim yang aktif dalam kayak uji coba di Sumatera Barat, termasuk tim yang bagus lah. Apa nih kegiatan selama libur dari Liga 2 ini? Ya latihan dan latihan. Jaga kondisi Ya jaga kondisi biar liga selanjutnya siap untuk laga selanjutnya. Untuk mempersiapkan fisik untuk laga selanjutnya. Ya. Kemudian ada nggak tawaran dari tim lain? Kalau saat ini belum ada. Belum ada. Belum ada. Kalau saat ini belum ada, buat 8 besar belum ada. Kalau misalnya ada tawaran gimana? Itu tergantung tim. Kalau saya kan kontrak jangka panjang. Kalau tim mengizinkan buat 8 besar, kalau enggak ya saya terima aja.